Nah, kenapa cerita itu? Kang Kasaan pasti tahu, karena selama ini di Jawa Barat tidak terjadi distribusi keuangan secara merata. Terjadi penumpukan uang hanya pada wilayah tertentu. Seingat saya ketika jadi bupati, dulu saya pernah menjadi bupati selama 5 tahun tidak mendapat bantuan keuangan gubernur, bahkan pernah di nol. Kenapa? Selama ini bantuan keuangannya biasanya numpuk di Garut dan di Kabupaten Tasik. Itu dua itu. Nah sekarang tidak boleh ada kebijakan itu, keuangannya harus merata di setiap desa, dan desa nanti kita pilih yang menjadi prioritas utama adalah desa-desa yang tertinggal, yang infrastrukturnya buruk. Dan untuk menyelesaikan problem perkotaan, ini tugas kita dengan kader terbaik Partai Nasdem di Kota Bandung yang jadi wali kota, menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung. Kita berencana membangun underpass. Ini lagi dalam kajian ya, di Pasteur. Kita sedang membuat underpass di Cimahi. Kita akan membangun juga jembatan layang atau underpass di Kabupaten Bandung, di Bulak Kapal di Bekasi. Kita akan bangun jalan Puncak 2 untuk menghindari kemacetan di Puncak, dan setelah itu diteruskan dari Puncak 2 ke Sukabumi menggunakan jalur tengah sampai Pangandaran. Kita juga tahun ini, karena ini saya hormat pada Kasaan sering macet, saya membangun jembatan di Karawang Barat gitu biar tidak macet, dan jalannya itu juga sudahlah kalau memang agak susah dibangunnya biar oleh Pemprov dibangun sekalian. Ini rasa hormat saya buat Kasaan. Nah, karena Kasaan juga nanti banyak nyumbang anggaran ke Provinsi Jawa Barat. Itu teori Pak, kalau ngasih 100 miliar dapat 1 triliun kan nggak ada masalah. Nah, kemudian juga kita akan terus mendorong infrastruktur pengembangan di wilayah-wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan ini cara untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat. Sehingga kita ingin Jawa Barat menjadi provinsi yang dihormati karena kemampuan pengelolaan fiskalnya, dihormati karena perkembangan industrinya, dihormati karena kemampuan pendidikannya, dihormati karena peningkatan kualitas sumber daya ekonomi masyarakatnya, dihormati karena seluruh produktivitasnya. Sehingga jujur saya tidak ingin lagi mendengar ke depan Jawa Barat jadi tempatnya kawin kontrak di wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Nah ini kan brand yang harus segera dihapus. Dan kemudian saya juga ingin setelah dipimpin oleh Pak Luki yang kader Partai Nasdem, Wong Indramayu menjadi orang-orang yang kelas menengah baru di Jawa Barat, menjadi menguasai industri. Saya mengucapkan terima kasih ya, terima kasih, dan pendidikannya meningkat, kemiskinannya terselesaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Kasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pembicaraannya berlebihan. Semoga Nasdem terus mengibarkan sayapnya, mengembangkan cahayanya, membangun postur kekuatan partainya menjadi partai besar, dan tadi ingin 3 besar, kita doakan semoga berhasil. Insya Allah kalau selalu berdampingan dengan yang baju putih, kebagian elektoralnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nasdem Bersatu berjuang menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Putih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam restorasi. Sampurasun. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi,
Nih Kang Deddy ini di organisasi kemahasiswaan itu junior, tapi nasibnya senior dibandingkan dengan saya. Dulu saya di IKIP Bandung kuliah, Kang Deddy ini sekolah tinggi hukum Kang ya. Sekolah tinggi hukum di Purwakarta. Waktu saya aktif di HMI cabang Bandung, kebetulan saya ketua bidang pendidikan tinggi, kemahasiswaan dan pemuda. Waktu itu kita membuat HMI cabang persiapan. HMI cabang persiapan Purwakarta. Jadi, wah ini Purwakarta karena ada perguruan tinggi, maka kita harus ada cabang HMI di sana. Nah, kebetulan saya dengan teman-teman yang menggagas, saya mengadakan latihan kader 1, basic training. Nah, salah satu pesertanya Kang Deddy Mulyadi.